Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hai Sobat Maisuna Channel, bertemu lagi di channel ini. Channel yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik amalia maupun etika, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Sobat Maisuna Channel, kita mulai saja sunnah kita kali ini. Alhamdulillahillazi bini'matihi tantimus salihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 12 adab makan dan minum sesuai sunnah Rasulullah SAW. 1. Mengkonsumsi yang halal. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk kita makan atau minum sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan. Sesungguhnya dia adalah musuhnya nyata bagimu." Lantas makanan seperti apa yang dikategorikan halal? Menurut Halal MUI, sebagai muslim wajib untuk mengkonsumsi sesuatu yang disembelih atau diolah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah surah yang berbunyi tentang aturan makan dan minum. Salah satunya dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. 2. Mencuci tangan. Sebenarnya aturan mencuci tangan tak hanya ada karena pandemik. Islam pun telah lama menganjurkan untuk membasuh kedua tangan sebelum makan agar terhindar dari kotoran dan bakteri. Cara mencuci tangan yang benar yakni dengan membersihkan sela-sela kotoran di setiap jari tangan. Jika tangan telah dalam keadaan bersih, ini akan mencegah kita dari keracunan makanan akibat bakteri yang ada pada tangan kita. 3. Makanan dihidangkan dengan benar. Sepertinya adab makan dan minum kali ini masih banyak yang belum mengetahuinya. Dalam Islam, dianjurkan untuk menghidangkan makanan di atas sufra, alas untuk meletakkan makanan. Biasanya ini digelar di atas lantai dan tidak diletakkan di atas meja makan. Hal ini dikarenakan meletakkan makanan di atas meja dikaitkan dengan sikap takabur. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja dan tidak pula di atas suku roja. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5415. Mengucapkan basmalah. Di dalam adab dan makan menurut Islam, membaca basmalah penting untuk diterapkan. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai sesuatu, termasuk dalam adab ketika makan dan minum. Umar bin Abi Salamah berkata, "Saya berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, dan ketika tangan saya digunakan untuk berkeliaran di piring, dia berkata kepada saya, 'Nak, sebutkan nama Allah dan makan dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu.' Dan begitulah aku makan sejak itu." Hadis Muslim nomor 2022. 5. Membaca doa. Tidak hanya dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, membaca doa sebelum makan juga termasuk dalam adab makan dan minum. Hal ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berkatnya kepada kita. Nabi Muhammad SAW berkata, "Jika ada di antara kalian yang ingin makan, hendaknya ia menyebut nama Allah di awal, yaitu mengucapkan bismillah. Jika dia lupa melakukannya di awal, dia harus mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Saya mulai dengan nama Allah di awal dan di akhir." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. 6. Duduk posisi tawadu. Sebelum memulai untuk makan, duduklah dalam posisi tawadu, yaitu duduk di atas kedua lutut atau di atas punggung kaki. Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang dengan sikap tawadu dalam melakukan apapun, termasuk dalam adab makan dan minum. Al-Malhas Ar-Aidil melansir, hal ini sebagaimana posisi duduk Rasulullah SAW didasari dengan sabda beliau, yakni artinya, "Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba, dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5399. 7. Makan dengan tangan kanan.
Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk makan dengan tangan kanan. Adapun satu hadis yang berbunyi, janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun meriwayatkan, makan dan minum dengan tangan kiri memiliki unsur kebencian dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 8. Segera dimakan setelah dihidangkan. Disarankan untuk umat muslim segera mengkonsumsi makanan yang telah dihidangkan. Jangan pernah membiarkan makanan begitu saja atau didiamkan. Bahkan meskipun telah terdengar azan, sebaiknya mendahulukan makan terlebih dahulu. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqamah salat dikumandangkan, dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini pun juga tertuang dalam hadis berikut, apabila makan malam telah dihidangkan dan salat telah ditegakkan, mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi salat sampai makanmu selesai. Muttafaqun alaihi. Hal ini agar kita dapat makan dan minum dengan tenang dan tidak memikirkan makanan karena perut kosong ketika melakukan sholat. Dilarang meniup makanan atau minuman. Dalam adab makan dan minum, hendaknya tidak meniup pada makanan atau minuman yang masih panas. Lakukanlah dengan bernapas sebanyak 3 kali sebelum mengkonsumsinya. Hal ini sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengutarakan. Artinya, Rasulullah SAW jika minum, beliau bernapas meneguknya 3 kali, bernapas di luar gelas. Nabi SAW juga melarang untuk menghirup udara di dalam gelas ketika minum dan meniup di dalamnya. 10. Hindari memakai peralatan makan emas dan perak. Sebagai seorang muslim, kita dilarang menggunakan peralatan makan yang terbuat dari perak dan emas. Oleh Nabi SAW bahwa perak dan emas akan digunakan oleh penghuni surga. Ini tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, barang siapa makan dan minum dari bejana emas dan perak, maka dia dah memasukkan api dari neraka ke dalam perutnya. Nabi SAW juga meriwayatkan, jangan minum dengan peralatan emas atau perak, dan jangan memakai pakaian sutra atau dibaj, karena hal-hal ini untuk mereka kafir di dunia dan di akhirat. Untuk alternatifnya bisa dengan menggunakan peralatan makan kayu ya. Mengambil makanan yang jatuh. Bagi sebagian orang, makanan yang jatuh sudah tidak layak lagi, kotor dan tidak boleh dimakan. Namun hal ini tidak diterapkan dalam adab makan dan minum menurut Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghargai makanan meski hanya sebutir nasi. Nabi SAW meriwayatkan, ketika salah seorang dari kalian memakan-makannya dan jatuh sesuap, ia harus mengambilnya dan membuang bagian yang diragukan dan memakannya dan memakan sisanya. Dia tidak boleh meninggalkannya untuk iblis. Jadi jangan pernah sungkan untuk mengambil makanan yang jatuh dan masih layak untuk dimakan. Makan bersama. Rasulullah SAW menyarankan umatnya untuk menghabiskan waktu makan bersama. Diketahui, makan bersama orang lain membuat makanan kita terasa lebih berkah. Jika seseorang tidak merasa kenyang setelah makan, mungkin karena dia makan sendiri. Namun lain halnya jika makan bersama orang lain, ia akan merasa lebih kenyang karena makanan tersebut dilimpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Mungkinkah kalian makan secara terpisah?" Mereka bilang, "Iya." Nabi bersabda, "Makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah di atasnya, karena kamu akan diberkahi di dalamnya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3764. Dalam hal menerapkan adab dan makan minum menurut Islam, hindari juga untuk makan secara berlebihan dan berhenti sebelum merasa kenyang yang melampaui batas. Demikian informasi sunnah kita kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi sobat Maisuna channel semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di setiap amalan kita agar kita mendapatkan ridhonya selalu dan masuk surga tanpa hisab. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab api neraka, azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari dajjal yang pembohong. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.